Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 294. Iya. Yang pakai cetakan kitab nomor berapa? 78. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Faslun fi man yu'jabu bi amalihi, atau yu'jibu boleh ya, wa yansa fadlallahi alaihi. Fi man ya'jubu bi amalihi wa yansa fadlallahi alaihi. Apa nih? Ajarkallah. Udah. Dan ke kanan Bang Tony. Apa? Banyak. Pasal tentang orang yang membanggakan amal ibadahnya dan melupakan anugerah Allah atasnya. Wa ala wajihin akhara al-malikul azimu idza adzina biidkhalil hadaya ilaihi fayadkhulu bihadratihil umara'u wal kubara'u war ru'asa'u wan nubala'u wal aghniya'u bi anwa'il hadaya minal jawahirit taminati wal dhakhairin nafisati wal amwalil jalilati. Fa in jaa baqqalun bi baqati baqlin au kurawiyun bisallati inabin tusawi daniqon au habbatan. Panjang juga ini ya. Kita potong dulu dah. Wa ala wajhin akhara, di sisi lain, al-malikul azimu, seorang raja yang agung, idza adzina biidkhalil hadaya ilaihi, apabila dia mengizinkan para masyarakat untuk membawa persembahannya kepada raja. Kalau ada seorang raja yang membuka istananya untuk masyarakat awam untuk memberikan kesempatan kepada mereka ngasih persembahan buat raja, ngasih hadiah buat raja. Fayadkhulu bihadratihil umara'u, maka masuklah ke dalamnya, ke hadapan raja, para presiden, wal kubara'u, para pembesar, war ru'asa'u, dan para pemimpin, wan nubala'u,
para bangsawan, wal aghniya'u, dan orang-orang kaya, bi anwa'il hadaya minal jawahirit taminati, dengan berbagai macam hadiah yang berbentuk intan yang sangat mahal, wal dhakhairin nafisati, dan perhiasan yang sangat bernilai, wal amwalil jalilati, dan berbagai macam harta yang sangat banyak. Fa in jaa baqqalun bi baqati baqlin, kemudian ada tukang sayur yang menghadap dengan membawa sekantong sayuran. Au kurawiyun bisallati inabin, atau ada orang pelosok yang datang membawa setangkai anggur. Setangkai. Seplastik anggur. Bayangkan dah. Kalau setangklek mah. Setangklek mah dikit mah ya. Seplastik dah. Tusawi danikon au habbatan, yang harganya hanya senilai satu danik atau satu biji, satu habbah. Fayadkhulu fi hadratihi, maka dia masuk ke hadapan raja. Wa yuzahimu ulaikal akabiro, dan berdiri sejajar dengan para pembesar, wal agniya'a, dan orang-orang kaya, bihadayahumul kathirati syarifati, dengan hadiah-hadiah mereka yang sangat banyak dan amat berharga. Wa hadzal maliku yaqbalu min hadzal faqiri hadiyatahu, dan raja ini menerima hadiah dari orang fakir ini. Yang lain pada bawa perhiasan, pada bawa intan berlian. Giliran dia bawa sayuran tapi masih diterima oleh raja. Bawa anggur doang setangklek masih diterima sama raja. Wa yanzuru ilaihi binazril qabuli waridho, dan raja memandang kepadanya dengan pandangan menerima dan ridho. Wa ya'muru lahu bi anfasi khil'atin wa karomatin, dan memerintahkan kepada bawahannya untuk memberikan orang itu harta yang banyak dan berbagai macam kemuliaan. Ala yakunu minhu dzalika ghayatal fadli wal karomi, bukankah itu merupakan anugerah dan karunia yang sangat besar dari raja itu. Udah tuh. Bisa sendiri. Udah itu. Belum kelar itu tapinya. Fa in akhadha hadzal faqiru yamunnu bidzalika 'alal maliki. Tapi kemudian orang fakir ini mulai membangkit-bangkit pemberiannya itu kepada raja. Wa ya'jabu bihi, dan dia mulai membanggakan pemberiannya itu. Wa yasta'zimuhu, dan menganggapnya besar. Wa yansa dzikra minnatil maliki, dan dia lupa anugerah yang diberikan oleh sang raja. Ala yuqalu hadza majnunun, bukankah akan dikatakan bahwa orang ini gila? Muttoribul akli, yang koslet pikirannya.
yang rusak pikirannya, akalnya. Au safihun, atau bukankah dia akan dikatakan orang bodoh, sayyi'ul khuluqi, yang sangat buruk perilakunya, azimul jahli, sangat besar kebodohannya. Udah tuh, jelas nggak? Apa? Lagi bangga-banggain aja. Padahal raja kemarin gue bawain sayuran. Gue bawain anggur, plastik. Lagi dibangga-banggain aja. Apa? Bukankah orang yang seperti itu orang yang gila atau orang yang bodoh? Apa? Ya kali gitu. Ada di sini orang yang nyumbang 5.000 pakai pengen disebutin namanya. Pak DKM tolong ya ntar sebutin nama saya. Emang nyumbang berapa banyak Pak? Tadi 5.000. Abang lagi bangga-banggain aja. Biasanya kita kalau ke undangan begitu, kalau ngamplopnya kecil kagak dipakai dinamain, kagak, biar nggak kenalan. Kalau ngamplopnya banyak baru udah ditulisin namanya sampai gede buat namanya biar kagak lupa. Biar nggak lupa mulangin. Lah ini orang ngadep raja, yang lain mau pada ngasih intan, berlian, ngasih perhiasan. Nah, dia bawa sayuran doang pakai dibangga-banggain. Bukankah orang yang begini disebutnya orang gila dan orang bodoh? Fal'ana innaka idza kumta lillahi lailatan wa shallaita raka'atin. Lalu sekarang kamu itu apabila kamu beribadah kepada Allah pada malam hari dan kamu sholat beberapa rakaat, fa idza faragta fatafakkar kam qoma lillahi subhanahu fi hadhil lailati binal khodami fi aqtaril ardi barriha wa bahriha wajibaliha wabiladiha. Ketika selesai, coba kamu pikirkan berapa banyak orang yang qiyamul lail, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Minal khodami, dari berbagai macam cara khidmat, fi aqtaril ardi, di seluruh penjuru bumi ini, bariha wa bahriha, mau itu di darat atau di lautan, wajibaliha wabiladiha, baik itu di gunung dan di kampung-kampungnya, min asnafil mustaqimina, dari kelompok-kelompok orang yang betul-betul istiqomah, wasiddiqina, dan orang-orang siddiqin, wal khaifina, dan orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah, wal mushtaqina, dan orang-orang yang rindu kepada Allah, wal mujtahidina, dan orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh, wal mutadarriina, dan orang-orang yang betul-betul meratap kepada Allah. Wa kam hadarat fi hadhihi sa'ati bibabillahi subhanahu min ibadatin sofiyatin, dan berapa banyak yang dihadirkan pada saat ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam ibadah yang betul-betul bersih, betul-betul suci, wa khidmatin kholisatin, dan khidmat yang betul-betul ikhlas, an anfusin khosyiatin, dari jiwa-jiwa yang betul-betul khusyuk,
wa abdanin tohiratin, dan badan-badan yang suci, wa uyunin bakiyatin, dan mata-mata yang menangis, wa kulubin amiratin, dan hati yang betul-betul semangat, wa sudurin naqiyatin, dan dada yang betul-betul bersih, wa arkanin taqiyatin, dan badan yang betul-betul takwa. Tuh, kalau diibaratkan tadi orang yang bawa hadiah ke hadapan raja, ini ada pejabat, orang-orang besar yang hadiahnya kagak main-main, banyak hadiahnya. Udah gitu cakep-cakep lagi, mewah-mewah. Ibadahnya ikhlas, bersih, banyak. Wa sholatuka, sedangkan sholatmu, masuk deh ini, itu bagian bagi pul. Sedangkan sholatmu, in kunta badal tal majhuda, sekalipun kamu kerahkan seluruh kemampuanmu, fitah siniha, untuk memperbagusnya, wa ihkamiha, dan merapihkannya, wa islahiha, dan memperbaikinya, fala takadu tasluhu bihadrati hadal maliki, hampir-hampir sholatmu itu masih belum layak untuk dibawa ke hadapan raja ini. Yang lain mah pada cakep-cakep, bagus-bagus hadiahnya. Sholat kita mah, kalaupun kita udah berusaha semaksimal mungkin buat memperbaikinya, rasa-rasanya masih ada aja huruf cacatnya itu. Jelas itu Kiai? Lah. Ya, kita kelarin dulu dah. Wala tatabayyanu fi jambi tilkal ibadatil lati tu'radu hunalika. Dan tidak sebanding dengan ibadah-ibadah lainnya yang dibawa ke hadapannya. Kaifa wa qad kanat minka an qalbin ghafilin. Bagaimana mungkin sholatmu itu bisa layak, sedangkan itu terlahir dari dirimu yang masih memiliki hati yang lalai, mukhtalitin bi anwa'il uyubi, yang masih tercemar dengan berbagai macam cacat dan kekurangan, wa badanin najisin, dan badan yang najis, bi aqdharil dzunubi, dengan kekotoran dosa-dosa, walisanin mutalattikhin, dan lidah yang masih kotor, bi anwa'il maksiyati wal fuduli, dengan berbagai macam maksiat dan ucapan yang sia-sia. Fa kaifa yasluhu hadza an yuhmala ila tilkal hadrati. Bagaimana mungkin sholat seperti itu layak untuk dibawa ke hadapan raja? Wa kaifa yastahilu an yuhda ila rabbil izzati. Bagaimana bisa sholat seperti itu pantas dihadiahkan kepada Tuhan yang maha mulia? Udah tuh. Jelas sudah. Jadi begini Kiai ceritanya. Kalau mau dibandingin, misalkan tadi awalnya, banyak orang-orang kaya yang ngasih hadiah ke raja. Pakai perhiasan, pakai berlian, pokoknya segala macam harta yang bernilai. Tiba-tiba ada Bang Imam datang bawa hadiah cuma kangkung seikat begitu. Itu kira-kira bisa nggak dia banggain hadiahnya? Ya, enggak kan?
dibanding ama yang lain yang ngasih hadiah segitu mewahnya, giliran kita mah bawain kangkung seikat doang, tentunya nggak bisa dibanggain. Apa yang mau bisa kita banggain? Udah gitu pakai kita bangkit lagi sama raja. Raja kan kemarin saya bawain kangkung seikat. Kemana kagak terima kasihnya pisan. Abang Heri. Pakai dibangkit lagi. Nah sekarang buat kita. Di seluruh dunia ini setiap malam yang ibadah miliaran orang. Dan ibadahnya banyak yang ikhlas. Banyak yang bersih ibadahnya. Cakep, rapi, bagus. Kagak sedikit, banyak ibadahnya. Zikirnya puluhan ribu. Sholatnya ratusan rakaat. Giliran kita ada namanya Pak Juju. Malam-malam sholat 2 rakaat. Udah gitu ikhlasnya kurang. Fasihnya kurang. Kurang rapi, kurang cakep. Kira-kira bisa nggak dibanggain? Ilok Pak Juju pakai bangkit. Ya Allah kan semalam saya udah sholat sunnah 2 rakaat. Kok saya belum kaya-kaya juga? Kan semalam saya udah zikir ya Allah 1000. Kok hajat saya belum engkau cairkan juga? Pakai bangkit gitu Pak Juju. Kira-kira urup apa kagak? Begitu kayak. Apa Ustaz? Nah ya kan tadi makanya, bukankah orang yang kayak gitu pantasnya disebut orang gila? Otaknya koslet. Itu orang gila kali. Hadiah timbang segitu pakai dibangga-banggain. Apa Bang Hendrik? Jelas itu Ustaz? Nggak kerasa. Iya, kita sadarin aja bahwa selama ini kita masih begini, Wajib. Ibadah nggak seberapa, zikir kagak seberapa, tapi pengennya semua hajat kita diluluskan oleh Allah. Pakai bangkit lagi. Kan begitu. Rasa-rasanya kita begono semua masih. Rasa-rasanya. Begitu Maji. Ya kita sering-sering omelin diri kita. Sadar diri kenapa? Sadar diri Maji. Yang kita kerjain ini belum seberapa dibanding orang-orang yang lain. Balik lagi kan, terus apa yang mau kita banggain? Gitu saja. Emang kerjaan kita tiap hari begini. Kalau kata Buya mah tahlil cuma 3, doanya sampai panjang banget. Begitu. Kita mau boro-boro ngasih hadiah. Diajak ngaji ke pil aja masih mikir-mikir. Boro-boro kasih hadiah. Ini meskipun udah ngasih hadiah, tapi hadiahnya kagak layak. Dibawa ke hadapan raja sebenarnya kagak layak banget. Cuma karena kemurahan hati raja, meskipun
hadiahnya nggak seberapa tetap diterima sama raja. Itu berarti yang bernilai apanya? Yang bernilai anugerah raja itu karena mau nerima hadiah yang nggak seberapa. Kan gitu. Gitu Ma'ruf ya. Hah? Bukan karena ibadahnya. Karena kalau dipikir-pikir ibadah kita ya tadi itu. Karena kesian udah terima. Kesian dia udah jauh-jauh kemari. Begitu Ma'ruf. Lalu apa yang mau kita banggain? Ibadah yang kita kerjakan dengan badan yang masih banyak dosanya ini, tapi masih Allah mau terima. Berarti kan yang bikin besar karena diterima oleh Allah, bukan karena ibadah kita. Raja mau terima hadiah yang remeh itu karena kemurahan hatinya. Harusnya mah kagak pantas pisan. Udah gitu dijajarinnya sama hadiah-hadiah yang mahal-mahal lagi. Ada yang pakai Innova, ada yang pakai Ras, ada yang pakai Pajero, Fortuner. Tiba-tiba di pojokan ada mobil hijau nyempil kan begitu. Itu masih mending masih mobil. Ini mah pegang merah putih, nyempil di pojokan. Kagak urup gitu, kagak urup. Kalau dia bangga-banggain itu kagak urup. Gitu. Abang Heri. Ya sadar diri kita harusnya. Berapa banyak sih ibadah yang kita kerjain. Dan udah gitu, yang kita kerjain itu meskipun banyak, ikhlas apa enggak? Udah rapi apa belum? Udah cakep apa belum? Kan begitu. Sampai ditutup dah pakai payasluhu hadza ayyuhumala ila tilkal hadrati. Bagaimana bisa ibadah kayak begitu bisa layak dibawa ke hadapan raja itu bagaimana bisa? Tapi karena kemurahan hati raja itu, meskipun hadiah yang dibawa remeh, diterima tetap. Begitu. Udah tuh, jelas. Jadi begitu Kiai ceritanya. Lalu apa yang mau kita banggain? Qala syekhuna rahimahullahu ta'ala, unzur ayyuhal aqilu, hal wajah taqot sholatan min sholawatika ila sama'i kama idatin ba'athtaha ila buyutil aghniyai. Tuan guru kita rahimahullahu ta'ala berkata, perhatikanlah wahai orang-orang yang berakal, apakah kamu hadiahkan sholat dari berbagai macam sholatmu itu ke langit seperti hidangan yang kamu kirimkan ke rumah orang-orang kaya. Apa Ustaz? Apaan? Udah itu. Ustaz paham itu jelas? Belum. Ya, jelas itu udah. Kemudian udah. Majudin? Pernah nggak kita mikir begitu Ustaz? Pernah nggak? Biasanya kita kalau mau nyorog ke rumah tetangga kek, saudara kek, apalagi orang tua mah, apalagi guru mah, biasanya kita mikir-mikir, ini pantas apa enggak nih yang sorogan kita. Gitu. Amor. Kita mikir-mikir Ustaz, kalau mau nyorog, pantasnya apa ya, bawa apa ya? Apa sayur pucung?
Pernah nggak kita mikir bahwa kita menghadiahkan sholat kita kepada Allah? Kudunya ini sholat kita kudu rapi ini, karena kita mau hadiahkan kepada Allah. Ama guru kita aja kita masih mikir-mikir kan gitu. Kira-kira kalau mau nyorong ke rumah guru, pantasnya apa ya? Atau kita ngadain selamatan dah. Kira-kira parcel yang buat kiai, kan kita pikirin itu. Pantasnya yang kayak gimana ya? Isinya apa aja ya? Dibungkusnya pakai apa ya? Kan dibikin yang bagus dah tuh. Parcel kan. Ada pisangnya, ada anggurnya, ada jeruknya, ada apelnya. Dihias. Pakai ada pitanya segala. Ada keranjangnya. Diplastikin. Itu kita mau ngasih hadiah buat kiai, segitu kita pikirinnya sampai rapih banget. Pernah nggak kita pikirin bahwa sholat kita ini kita mau hadiahkan kepada Allah? Kudunya kita rapihin ini sholat kita. Apaan? Sampai tandes banget. Ya kayak Mang Aji dah kemarin mau lamaran istilahnya atau mau nikahan, nganterin anaknya. Itu bawa-bawaannya pasti kan dipikirin. Yang urupnya bagaimana. Cakepnya bagaimana, bawaannya apa aja. Kan begitu dipikirin. Hah? Ya kagak salah-salan. Udah beli pisang aja taruh plastik merah gitu. Kagak begitu juga kan. Itu aja kita pikirin sampai sebegitunya. Kudunya sholat kita yang mau kita hadiahkan, kita persembahkan ke hadapan Allah, kudunya lebih rapih dari itu. Kita pikirin matang-matang, ini udah pantas apa belum ini kita hadiahkan kepada Allah. Abang itu. Kira-kira begitu. Pernah nggak? Oh, ya semuanya dah yang pernah ngalamin hajatan pasti mikirin itu. Ini hidangan buat tamu yang pantasnya apa, yang enaknya apa biar tamu pada doyan. Kan gitu. Suasananya bagaimana kudunya. Tendanya yang model bagaimana. Itu kan kita pikirin matang-matang itu. Yang satu biar jangan sampai malu sama tamu yang datang kan gitu. Nah kita pernah nggak mikir begitu kalau ibadah? Ampun. Perhatikanlah wahai orang yang berakal, pernahkah kamu persembahkan sholat di antara sholat-sholat yang kamu kerjakan ke langit, ke hadapan Allah. Seperti hidangan yang kamu kirimkan ke rumah orang-orang kaya. Pernah nggak kita pikirin begitu? Misalkan, saya nelpon Bang Heri besok saya mau datang ke rumah. Gitu. Pasti dari sekarang udah disiapin itu segala macam. Masak juga kagak mau sembarangan. Ilok, saya datang cuma digorengin bawang doang. Gitu. Pasti dipikirin matang-matang. Tempat juga rumah dirapi-rapihin. Jangan sampai guru datang ada cancut nyangkut di depan kan. Gitu. Semua kita pikirin. Kok sholat nggak pernah kita pikirin sampai segitu? Bahwa sholat kita bakal kita hadiahkan, kita persembahkan kepada Allah. Makanya di sini ayyuhal akil, wahai orang-orang yang berakal. Karena tadi kalau orang yang kagak mikirin masalah ini, ibadahnya asal-asalan, penuh cacat, tapi dia bangga-banggakan, itu majnun, sapihun, orang gila. Koslet otaknya.
Udah tuh, jelas ya? Wa kana Abu Bakar Al-Warraq yaqulu ma faragtu min sholatin illa istahaitu minha hina faragtu asyadda hayaan min haya'i imro'atin faragot minaz zina. Dan Imam Abu Bakar Al-Warraq pernah berkata, ma faragtu min sholatin, setiap kali aku selesai sholat, selesai mengerjakan sholat, illa istahaitu minha, pasti aku merasa malu dari sholat itu. Hina faragtu, ketika aku selesai mengerjakannya. Asyadda hayaan min haya'i imro'atin faragot minaz zina. Lebih malu dari malunya perempuan yang baru selesai mengerjakan zina. Malu. Malu, ya Allah, sholat saya cuma begini. Malu. Pernah Ustaz? Pun kagak, yang ada gue bangga udah. Kagak pernah ngerasa malu bisa. Maafin ya Allah, persembahan saya cuma begini adanya. Kagak malu. Udah tuh. Thumma inna rabbal karima subhanahu. Kemudian sesungguhnya Tuhan yang maha pemurah subhanahu wa ta'ala bimahdi karomihi wa fadlihi. Dengan kemurahan dan karunia-Nya, azzama qadrohatainir rok'ataini, memperbesar nilai 2 rakaat itu. Wa wa'ada alaihima min jazilit tawabi ma wa'ada, dan menjanjikan imbalan yang besar untuk 2 rakaat itu. Wa anta abduhu wa fi jaroyatihi, kamu itu hambanya dan berada di dalam kekuasaannya. Wa amilta ma amilta bitaufiqihi wa taisirihi, dan semua yang kamu kerjakan itu berkat taufik dan kemudahan darinya. Thumma ma'adzalika ta'jabu bidzalika, tapi kemudian kamu membanggakan 2 rakaatmu itu. Wa tansa minnatallahi alaika, dan kamu lupa anugerah Allah yang diberikan kepadamu. Hadza wallahi a'jabul ajabi, la yakadu yadhhabu mitluhu illa an jahilin la fikra lahu, wa ghafilin la dhihna lahu, wa qalbin mayyitin khawin la khaira fihi. Ini demi Allah merupakan hal yang sangat mengherankan, yang hanya muncul dari orang-orang bodoh, nggak ada pikirannya. Wa ghafilin la dhihna lahu, dan orang lalai nggak ada otaknya. Apa Ustaz? Dhihnun otak kan ya? La dhihna lahu, nggak ada otaknya. Padahal kita bisa ngerjain 2 rakaat karena taufik dari Allah. Tapi kita lupa itu. Itu hanyalah orang bodoh yang nggak ada pikirannya dan orang lalai yang nggak ada otaknya. Wa qalbin mayyitin khawin, dan hati yang mati, yang kosong, la khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Fahadihi hadihi, maka seperti inilah penjelasannya. Nas'alullaha husnas salamati bimannihi wa fadlihi. Kita mohon kepada Allah agar kita semua diberikan keselamatan dengan karunia-Nya dan anugerah-Nya. Dah. Terus ini nih. Itu masalah ujub ya.
Udah banyak data kemarin contohnya. 3 dasar udah disebutin, ditambah lagi contoh yang terakhir ini. Ilok, besok-besok masih ujub juga. Bangetan. Apa Ustaz? Udah jam 2 ini. Terusin. Pasal baru. Gimana Mang Haji? Terusin. Sampai jam 3. Ya intinya mah dikit banget tadi. Ya jangan sampai dengan ibadah kita yang sedikit ini, kita bangga-banggain, udah gitu bangkit-bangkit lagi sama Allah. Ya Allah kan saya udah ibadah. Kan saya udah zikir. Kok hajat-hajat saya belum ada yang dilulusin? Pakai bangkit-bangkit. Kayak Bang Hendrik, sampai berhenti zikirnya. Habis zikir lama-lama, mana hajat masih belum ada yang lulus juga. Bangkit-bangkit. Udah tuh. Faslun fid da'wati ila tayakuzi. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan semua guru-guru kita. Ala hadhihin niyah, al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.